progress. Baik, pada video kali ini kembali lagi bersama saya Vero Rizky Bani Adam. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas terkait web server dan DNS server. Nah, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu terkait web server secara pengertiannya. Web server sendiri adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser. Nah, kemudian dia memberikan tanggapan permintaan tersebut dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server ini dapat mempunyai dua pengertian berbeda, diantaranya dia sebagai hardware dan dia sebagai software. Nah, jika merujuk pada hardware, web server sendiri adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML dokumen, gambar, file CSS, style sheet, dan file JavaScript. Sedangkan pada pengertian software sendiri, fungsi web server adalah sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari web browser. Jadi sebenarnya semua yang berhubungan dengan website biasanya juga berhubungan dengan web server, karena tugas web server adalah mengatur semua komunikasi yang terjadi antara browser dan server. Nah, selanjutnya untuk cara kerja web server sendiri dapat kita lihat pada gambar sebelah kiri, yaitu gambar 7.1, di mana browser dia akan mengirimkan permintaan ke server yang kemudian dia diproses oleh web server. Nah, HTTP request yang dikirimkan oleh browser ke web server ini dia memproses. Web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan HTTP request-nya. Pada web server, HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. HTTP server merupakan perangkat lunak yang bertugas untuk menerjemahkan URL atau alamat situs web serta HTTP, protokol yang digunakan browser untuk menampilkan halaman sebuah website. Kemudian setelah itu, web server akan mengirimkan kembali HTTP response ke browser dan memprosesnya menjadi halaman situs web sehingga dapat ditampilkan. Nah, fungsi web server sendiri adalah dia memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Yang kedua, dia membersihkan penyimpanan dan modul yang tidak terpakai. Yang terakhir, dia melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan ke browser. Nah, setelah itu kita langsung saja mensimulasikan web server menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya menggunakan modul yang sebelumnya dan topologi yang pada video sebelumnya, yaitu routing dynamic RIP. Nah, untuk mempersingkat, jadi saya akan mengubah server 1 dia akan menjadi web server. Setelah selesai, kita akan masuk ke service, kemudian pilih index HTML sini seperti di modul. Kemudian kita salin link pada modul, index pada modul HTML-nya kita salin. Kita copy, lalu di paste di bagian service-nya. Kemudian kita save, yes. Setelah selesai, kita pastikan pada HTTP-nya dia akan on. Kemudian setelah selesai, pada PC1 kita lakukan IP configuration di DNS servernya. Ya, kita langsung saja jalankan untuk persingkat pada servernya. Kita isi pada alamat
address dari web server, yaitu 33.1. Kemudian kita jalankan URL-nya pada desktop browser. Lalu akan muncul, dia akan mengirimkan respons ke web server. Web server dia mengirimkan respons dari HTTP request-nya PC ke 1, sehingga PC 1 dia akan muncul data dari web servernya. Kemudian kita lanjut dalam pembahasan DNS. DNS sendiri adalah sebuah sistem yang menghubungkan URL dengan internet access atau IP address. Nah, fungsi DNS sendiri secara singkatnya dia akan menerjemahkan dari web servernya sehingga bisa dimasukkan melalui kalimat, sehingga tidak perlu memasukkan kembali di IP-nya. Kemudian dia juga meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Nah, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Kita langsung saja ke bagian ini, server 2. Kita akan ubah dia namanya menjadi DNS server. Kemudian kita masuk ke DNS, kita on-kan terlebih dulu bagian DNS-nya. Misal kita masukkan domain jarcom.com, address-nya dia dari sini, web servernya. Selesai, kita juga membuat alias atau nama lain dari jarcomnya nih, itu www.jarcom.com. Hostname-nya jarcom.com. Setelah selesai, kita add, save. Selesai, kita masukkan ke DNS servernya. Kita masukkan URL-nya, kita masukkan jarcom. Jadi dia akan muncul langsung melalui DNS-nya. Di sini kita menggunakan URL yaitu jarcom.com. Bagaimana ketika kita masukkan www sebagai alias tadi, jarcom.com. Nah, sini sudah sama. Jadi kita meskipun memasukkan domainnya jarcom.com maupun www.jarcom.com, dia akan menuju kepada halaman yang sama. Jadi kita tidak perlu lagi memasukkan IP address dari web servernya. Jadi kita dapat memanggil langsung melalui nama domainnya tersebut. Nah, untuk video kali ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.